Halo Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu diberkati kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, dan selalu semangat berkarya. Merapi sangat gacor, aktivitas vulkaniknya sangat tinggi, seolah energinya tidak ada habisnya. Guguran lava pijar sepanjang Kamis petang hingga malam berlangsung sangat intensif. Intensitasnya tinggi dan volumenya besar-besar seperti bisa Anda saksikan di rangkaian video konten ini. Rekaman video diambil mulai lepas maghrib hingga menjelang pergantian malam Kamis ke Jumat. Luar biasa, dan saya bisa mendengar berkali-kali suara gemuruh atau gembluduk material berjatuhan dari puncak barat daya ke lereng curamnya. Menggunakan alat perekam jarak jauh, sesekali guguran lava pijar tampak seperti air terjun, mengalir cepat, tumpah ke jalur luncuran yang sangat curam. Bongkah-bongkah lava besar yang ambrol hancur lebur saat membentur material keras di bawahnya, menimbulkan panorama percikan raksasa seperti ledakan kembang api. Langit di atas Merapi cukup cerah meski kabut tipis menyelimuti area lereng hingga puncaknya. Bulan bersinar terang di atas puncak, sesekali tertutup awan yang melintas ke timur diterbangkan oleh angin. Pada Jumat dini hari 30 Januari 2026, tepatnya pukul 02.26 waktu Indonesia bagian barat, terjadi awan panas guguran besar meluncur sejauh 1.500 dari puncak. Arahnya ke sektor barat daya atau ke hulu Kali Bebeng dan Kali Kerasa di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tercatat amplitudo maksimal 101 mm, durasi 102 detik. Cuaca saat kejadian agak berawan, tapi puncak Merapi masih terlihat dari sejumlah arah. Kegacoran Merapi tampak dari data analisis dan pengamatan sepanjang 24 jam pada Kamis 29 Januari 2026. Gunung Merapi yang berketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut terletak di wilayah Kabupaten Sleman, Magelang. Cuaca umumnya cerah dan mendung, angin bertiup tenang dari arah barat ke timur. Suhu udara 18 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 69 hingga 88% dan tekanan udara 873 hingga 917 mm Hg. Secara visual, gunung teramati dari level jelas hingga kabut 02 dan kabut 03. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, tinggi sekira 10 meter di atas puncak kawah. Data kegempaan menunjukkan angka-angka sebagai berikut. Gempa guguran tercatat 138 kali. Sekali lagi saya ulang, terjadi sebanyak 138 kali gempa guguran sepanjang 24 jam hari itu. Rata-rata tiap jamnya terdeteksi 5 kali gempa guguran, tidak termasuk guguran-guguran bervolume kecil yang tidak terekam perangkat seismik. Amplitudo gempa guguran ini berkisar 2 hingga 37 mm, durasi 27 hingga 324 detik. Lalu gempa hybrid atau fase banyak sebanyak 103 kali, amplitude 2 hingga 31 mm, berdurasi berkisar 7 hingga 53 detik. Pos pengamatan Gunung Api Merapi juga mencatat gempa tektonik jauh sebanyak 6 kali, amplitudo 2 hingga 4 mm, durasi berkisar 17 hingga 170 detik. Gempa-gempa tektonik jauh ini mungkin berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Terlebih pusat gempa darat terbaru di sekitar Yogyakarta, epicentrumnya tidak terlampau jauh dari Merapi, yaitu di bagian utara Sesar Opak. Gempa susulan di area ini setelah gempa bermagnitudo 4,4 pada Selasa 27 Januari 2026 telah mencapai ratusan kali dengan kecenderungan semakin melemah. Kembali ke Merapi, para petugas pengamat sepanjang 24 jam pada hari Kamis juga mencatat 32 kali guguran lava yang secara visual terlihat mengarah ke Kali Sat, Kali Putih, Kali Bebeng, Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Berdasarkan data dan analisis vulkanisme inilah, Gunung Merapi masih dipertahankan tingkat aktivitasnya di level 3 atau siaga. Status ini disematkan sejak 5 November 2020 atau sudah 5 tahun 2 bulan yang lalu. Pusat Vulkanologi Mitigasi Kebencanaan Geologi dalam laporan hariannya terus merekomendasikan sebagai berikut. Potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro di wilayah Kabupaten Klaten sejauh maksimal 3 km dan Kali Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.
Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya itu. Masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Masyarakat juga diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Demikian Bolo, Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Jangan takut atau jangan khawatir bagi Anda semua yang bepergian atau ingin berwisata ke lereng Merapi. Situasi lapangan masih baik-baik saja, aman, nyaman untuk rekreasi, atau bahkan Anda bisa mencoba wisata lava pijar saat malam dari spot-spot yang aman. Tetaplah waspada, ikuti petunjuk dan arahan pemandu wisata dan tentu perhatikan dan patuhi semua larangan yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Semoga update informasi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.